Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an wa 'allamana al-bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati Bunda Oki Setengah Dewi dan keluarga besar Maskanul Hufat yang hadir pada kesempatan kali ini, para asatidz Habib Novel yang hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita dicerahkan dengan menyaksikan adik-adik dan anak-anak kita yang menghafalkan Al-Quran. Kita menyaksikan, dan saya secara pribadi merasa tidak punya ilmu, merasa banyak dosa. Kenapa? Karena mungkin pada usia seperti adik-adik itu saya belum hafal Al-Quran. Jadi adik-adik pada usia itu sudah dibimbing oleh Allah dengan Al-Quran. Keluarga besar Mas Al-Hufat, Bunda Oki menjadi pengantar, mansana sunnatan hasanatan, telah menjadikan jalan anak-anak kita, adik-adik kita untuk menghafal. Tentu Allah akan memberikan pahalanya tidak kurang sedikit pun dengan para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kali ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi berkahnya Al-Quran. Mudah-mudahan, amin. Ibu bapak sekalian yang kami rahmati, saya atas nama pribadi dan saya atas nama juga pimpinan MUI mengapresiasi terhadap pendidikan, terhadap dorongan untuk anak-anak kita itu dengan Al-Quran. Anak-anak kita ditanamin lebih dulu dengan Al-Quran daripada ditanamin yang lain. Karena dari Al-Quran akan tumbuh keberkahan, akan tumbuh kebaikan, akan tumbuh segala jalan hidup yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bisa lihat kalau di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan minha arba'atun huruf, 4 bulan yang Allah muliakan, dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, kemudian Rajab. Tetapi ini masih kalah populer dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu turunnya Al-Quran. Jadi tidak disebutkan secara khusus, tetapi lebih dikenal dan lebih dimuliakan karena membawa Al-Quran. Demikian juga ya, orang-orang akan diangkat oleh Allah karena dia menghafal Al-Quran. Hamalatul Quran, kalau orang Maroko bukan hafizul Quran. Orang Maroko biasanya dengan hamalatul Quran. Tradisi kami di Indonesia itu tidak jauh beda dengan tradisi di Maroko. Cara menghafalnya di Maroko itu ba'da maghrib setengah juz, ba'da subuh setengah juz. Itu dibaca bersama-sama. Di musola mereka tidak keluar dari musola, dari masjid keluar dari masjid. Setiap hari itu ba'da maghrib setengah juz, ba'da subuh setengah juz. 1 bulan khatam Al-Quran. Tradisi kita banyak di masjid-masjid, musola-musola ya, menghafal Al-Quran. Nah, sekarang ini di kota-kota besar tidak banyak orang yang lama-lama di musola, tidak banyak orang yang lama-lama di masjid, maka sering ada maskan. Maskan itu sakan, tempat kita tinggal al-hufat, orang penghafal Al-Quran. Jadi rumah Quran adalah bagian dari tindak lanjut atau melanjutkan, mematangkan, menguatkan hafalan dari yang ada di masjid dan musola. Menjadi maskan. Namanya sangat baik, Maskanul Hufat, tempat tinggalnya orang-orang yang hafal Al-Quran. Bapak Ibu sekalian kami rahmati, dengan Al-Quran kita dapat tahu arah kita kemana.
Maka para penghafal Quran, saya berharap adik-adik sekalian tidak berhenti sampai dihafal. Ini baru tanaman pertama. Menghafal baru tanaman pertama. Tanaman kedua apa? Adalah mengerti Al-Quran. Kalau tidak karena petunjuk Allah, bisa bayangkan 30 juz harus dihafal. Tidak mudah. Kita menghafal diktat hanya beberapa lembar saja, itu udah bolak-balik. Bahkan mungkin menghafalkan surat satu lembar itu bahasa Indonesia, itu banyak bahasanya yang salah. Tapi Allah mudahkan Al-Quran, 30 juz anak-anak kita dihafal. Siapa penghafal Al-Quran itu? Yang Allah rahmati. Saya belum menemukan para penghafal Quran itu adalah anak orang kaya yang hidup foya-foya bergelimang harta. Saya belum menemukan. Jadi bukan karena dia punya kemewahan, tidak. Bahkan jarang, atau saya belum pernah melihat orang yang mewah-mewah langsung menghafal Al-Quran. Tadi saya sempat cerita-cerita dengan Mas Yunardi. Ini perlu ditiru nih model Bunda Oki. Jadi setelah kuliahnya juga kuliah di tempat yang bonafit di UI, kemudian jadi bintang film, terus kemudian merawat orang-orang penghafal Al-Quran. Kadang-kadang ketika sudah jadi ngetop populer itu lupa diri. Tapi alhamdulillah Bunda ini bisa megang hatinya, dan hatinya ini ditularkan kepada yang lain, menyiapkan generasi yang akan datang. Yang dulu mungkin banyak penggemarnya, ke depan akan banyak pengikutnya. Itu bedanya penggemar dengan pengikut, itu beda. Penggemar itu hanya digemari, selesai pulang tanpa bekas apa-apa. Ulama-ulama dulu tuh banyak pengikutnya, bukan penggemar. Di zaman medsos ini banyakkan penggemarnya daripada banyakkan pengikutnya. Ini penting. Saya merasakan ketika pulang ke pesantren itu merasa tenang. Kadang-kadang malas keluar. Karena apa? Pengikut itu keluarga besar. Sementara penggemar itu adalah hanya orang luar yang belum tentu tahu sebenarnya tentang kita dan keteladanan kita. Maka Bapak Ibu sekalian, kita bisa aja menjadi penghafal Al-Quran atau memfasilitasi orang yang menghafal Al-Quran. Jadi Allah memberikan rahmat, mengetuk hatinya orang yang mendorong penghafal Al-Quran, sekaligus anak-anak penghafal Al-Quran adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa penting kita berpikir tentang Al-Quran? Sekarang di era medsos, Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat bapak-bapak sekalian, kira-kira dalam sehari semalam berapa lama pegang HP? Kira-kira mana lebih banyak pegang HP, baca WhatsApp daripada baca mushaf? Kalau tidak akan dituntun oleh Allah, pasti kita lebih banyak baca WhatsApp daripada baca mushaf. Coba kalau kita perjalanan, kira-kira kalau ketinggalan mushaf, apakah kita kembali ke rumah kita? Tapi kalau kelupaan bawa HP dan nggak bisa baca WhatsApp, pasti kita balik lagi ke rumah kita. Hanya orang yang diberikan rahmat oleh Allah di tengah gelimangnya media dan dunia informasi ini, kita tetap berpegang kepada Al-Quran. Ini karena rahmat Allah. Tidak bisa dengan hanya kata-kata, dengan banyaknya kita mungkin kampanye, tidak. Tapi karena Allah mengetuk pintu hati kita. Dan perlu diingat, pada saat kita sekarang tidak jelas siapa panutan kita, lalu diserbu dengan proxy war, ghazwul fikr, mana pemikiran-pemikiran, kemana kita harus berpegang? Ya kepada Al-Quran. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, 86% Muslim Indonesia ini belum bisa baca Al-Quran. Survei LSI kalau nggak salah. Artinya jumlah banyak lah yang nggak bisa baca Al-Quran. Ini kewajiban kita para penghafal Al-Quran. Setelah hafal itu nggak bisa leh-leh. Selamanya dia harus memelihara murojaah. Hafalannya harus murojaah. Jadi orang yang dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala hafal Al-Quran, setelah itu adalah menjadi hamalatul Quran, orang yang membawa Al-Quran. Makanya para masyayikh, para guru itu paling senang mengajarkan, karena pada saya bersama dia memelihara hafalannya. Seminggu tidak ngafalin itu udah mulai pecah-pecah, itu udah mulai rusak. Apalagi di Jakarta banyak maksiat, ya. Banyak maksiat di mana Jakarta, Pak?
Karena kalau di Jakarta kalau masuk ke mall itu bisa menghilangkan 2 ayat 3 ayat itu. Kenapa? Ngelihat pakaian yang tidak tutup aurat itu bisa menghilangkan hafalan Quran. Makanya perlu menjaga pandangan, perlu menjaga diri kita dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Al-Quran itu suci, dia akan luntur kalau datengin yang kotor-kotor. Maka penting ya mengkader anak kita, nanti akan mengkader lagi. Karena orang yang hafal Al-Quran pasti akan mengkader lagi. Untuk apa? Minimal untuk menjaga hafalannya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kewajiban untuk menyebarkan kepada yang lain. Dari kita mengerti Al-Quran, kalau kita ibaratkan Al-Quran itu adalah manual book kita. Jadi kalau ibu bapak sekalian kemana arah hidup yang baik, ikutilah Al-Quran. Jadi kalau jadi muslim harus jalani hidup dengan baik. Sementara nggak pernah baca dan tidak bisa baca manual booknya, pasti hilang arahnya. Pasti tak terarah. Oleh karena itu dengan kita pegang Al-Quran, maka kita akan pegang manual book kita. Jadi kalau beli elektronik, beli mobil, beli handphone, itu kita tahu cara penggunaannya yang baik seperti apa adalah mengikuti Al-Quran. Maka ketika ada wisuda akbar begini, saya tadi tanya-tanya juga, ini baru angkatan ke-6 tapi wisuda yang ke-10. Tadi sempat nanya, wah hebat. Tahun ke-6 angkatan wisuda ke-10, berarti sudah 10 kali mewisuda hafalan Quran. Betapa metodenya cepatnya hafalan Al-Quran. Orang dulu mungkin bisa bertahun-tahun itu untuk menghafal Al-Quran. Nanti saya pengen belajar nih ke Bunda Oki di pesantren saya ini. Gimana bisa mendorong anak-anak itu bisa hafal Al-Quran. Di tempat kami juga ada tahfidz Qurannya. Gimana bisa mendorong, ada metode, ada petunjuk yang Allah berikan kepada kita cara lebih cepat. Sehingga umur bisa digunakan lebih maksimal. Karena apa? Yang harus digunakan bertahun-tahun itu bisa lebih cepat untuk kita hafal. Sekarang baca kitab juga begitu. Yang dulu saya belajar sampai 5 tahun, anak-anak kita bisa 5 bulan dengan metode yang lebih cepat. Disitulah kita pentingnya Bapak Ibu sekalian belajar metode. Jadi ketika kita menghafal Al-Quran, saya berharap seperti tadi, selain ada yang berangkat umroh bagi guru-gurunya itu biasanya banyak penerimaan beasiswa untuk penghafal Quran. Dan itu hanya tinggal nunggu waktu. Kalau sekarang mereka sudah besok kuliah 4 tahun sudah sarjana. Jadi 5 tahun kita sudah metik buahnya, mereka harus berkiprah di masyarakat. Kalau satu orang itu nanti ngajar 10, kita sudah 80, itu sudah menjadi 800. Kalau 10 jadi 10 lagi, terus begitulah pahala, terus berkembang. Tanpa kita duga semua itu sudah menjadi penyejuk hati bagi diri kita, penyejuk hati pada orang tua. Mungkin orang tua tadi anak-anak kita tuh ada yang nangis. Ya. Kenapa? Ya, sentuhan hati. Saya pun juga, ya Allah. Jadi kalau kita berdekatan dengan orang hafal Al-Quran itu, memperbanyak diri itu istighfar. Kenapa? Merasa banyak dosa. Coba ya Allah, kita ini sehari semalam kira-kira berapa kali, berapa ayat saya baca. Ada teman one day one juice. Saya ini sekarang hanya memulai beberapa COVID itu konsisten. Ba'da subuh 50 ayat, ba'da maghrib 50 ayat. Itu 3 bulan sudah hatam Al-Quran. Kadang-kadang 2 bulan setengah. Kalau udah yang belakang-belakang kita bisa 2 surat, 3 surat. Maksud saya dengan kita datang pada wisuda ini, kita berharap punya anak cucu tetangga kita yang hafal Al-Quran. Kemudian memberikan mau'idhah pada diri kita. Ini kayaknya kurang banyak nih, coba ditambah nanti. Ba'da zuhur 10 ayat, ba'da asar 10 ayat, ba'da maghrib 50 ayat, ba'da isya bisa ditambah 25 ayat, sehingga sebulan atau setengah bulan kita bisa khatam. Itu yang penting istiqomah, dan itu pasti nyaman tuh, nggak akan pernah galau. Jadi ibu bapak sekalian jangan cari dukun kemana-mana, ya. Gak usah nyari dukun, minta kaya, datang ke dukun, dukunnya aja nggak kaya, gimana minta ke dukun? Ya, tidak perlu ke dukun. Kita tidak perlu cari orang pintar untuk menenangkan hati, nggak perlu. Yang maha pintar dan maha kaya adalah Allah. Apa? Bacalah kalam Allah. Bisa baca itu Bapak Ibu sekalian, anak kita baca ayatnya. Bisa baca maknanya.
bisa membaca tafsirnya, bisa membaca realitanya. Jadi ada 2 tahapan lagi bagi anak-anak kita, 3 tahapan lagi yang harus dilakukan oleh anak-anak kita. Biar nanti para penghafal Quran itu menjadi orang yang berguna dan lebih applicable kepada orang lain. Karena khairun nasi indallahi anfa'uhum linnas. Sebaik manusia bermanfaat bagi orang lain. Jadi sekarang hafalannya sudah bagus. Sudah hafal Al-Quran. Saya yakin teman-teman sudah tahu artinya. Berikutnya adalah harus paham tafsirnya. Haruslah, jangan berhenti sampai di situ. Ini tahapan pertama Allah udah berikan, hafal semuanya. Tinggal maknanya. Sekolah jangan berhenti, nanti perlu setaran penyetaraan. Perlu perguruan tinggi diisi orang-orang yang hafal Al-Quran. Itu harus arti makna, mengerti maknanya. Kemudian mengerti tafsirnya. Karena dengan baca Al-Quran nanti kalau nggak ngerti tafsirnya, Allah diberikan berkahnya, tapi akan lebih berkah kalau kita juga ngerti tafsirnya. Setelah ngerti tafsirnya, bagaimana ngerti realitanya? Bagaimana Al-Quran diinteraksikan dengan kehidupan? Bagaimana Al-Quran bisa mengarahkan kehidupan? Kalau 80 ini, yang sekarang aja 80, apalagi udah wisuda yang ke-10, 80 kali 10 sudah 800, menyebar 5 tahun yang akan datang, apalagi 10 tahun yang akan datang, insya Allah Indonesia akan menjadi baik. Bahkan dunia akan menjadi baik dengan para penghafal Al-Quran. Terus dari hafal maknanya, tafsirnya, dan juga bagaimana keadaan. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kalau kami sampaikan, kita sudah mulai krisis ulama. Adanya COVID ini banyak para ulama yang wafat. Kami di MUI mencari orang yang alim ilmu agama, sekaligus juga alim tentang realita, itu nggak banyak. Bahkan dikatakan hampir tidak menemukan. Yang alim ilmu agama, dia mohon maaf tidak begitu pandai dengan realita. Orang yang pandai dengan realita, dia nggak punya referensi ilmu agama. Ini kesulitan. Dan Allah mencabut ilmu itu biqabdil ulama. Dengan cara ulamanya yang dicabut oleh Allah. Coba baru kemarin di Cirebon itu ada yang wafat. Lalu di Surabaya juga ada yang wafat. Di Kalimantan ada yang wafat. Para kiai-kiai kita, ulama kita wafat. Bagaimana caranya? Melestarikan dengan kadar-kadar kita. Di antaranya alasannya Hasyim Asy'ari mengatakan, kenapa kita kalau berselawat juga wa ala alihi wa ashabihi, pada Nabi Muhammad, kepada keluarganya dan para sahabat. Karena kalau alih jelas keluarga, menghormati keluarga. Keluarganya orang alim, kita menghormati keluarga. Kenapa kepada sahabatnya itu juga mengucapkan salam kita, orang yang Ahlussunnah wal Jamaah? Karena sahabat itulah yang melestarikan perjuangan Nabi dan membantu perjuangan Nabi. Sayyidina Abu Bakar bagaimana hijrah bersama dengan Rasul. Bagaimana umpamanya sahabat Sayyidina Ali itu rela mati pada saat hijrah bersama dengan Nabi. Begitu juga para ulama mazhab Syafi'i lestari itu karena ada yang mengajarkan mazhab Syafi'i, adalah sahabat. Ketika Abu Hanifah ada mazhabnya karena ada Abu Yusuf muridnya. Jadi sahabat-sahabat itu bisa sahabat dekat, bisa berupa murid, itulah yang melestarikan keilmuan. Maka kiai, saya sering menyampaikan, dai, saya sebagai pimpinan di Komisi Dakwah MUI itu, selain dia ceramah kemana-mana, dia harus punya minimal majelis taklim yang dia tahan, yang dia kelola, yang dia kerjakan sebagai kader. Karena kalau ceramah hanya sekali muter-muter udah gak ketemu lagi, gak bisa masuk tuh ini. Tapi dengan begini, dia ila yaumil qiyamah, bukan hanya setelah sampai meninggal, yaumil qiyamah, maka butuh pengkaderan. Oleh karena itu perlu masing-masing di antara kita, kalau sebagai ustaz, sebagai dai, ibu, sempatkan untuk mengajarkan anaknya paling sedikit. Syukur-syukur bisa mengajarkan tetangganya, syukur-syukur bisa mengajar yang lebih dekat. Untuk apa? Agar nilai-nilai Islam tetap ada, dan mudah-mudahan yang kita ajari itu sedikit, tapi Allah beri berkah sehingga menjadi alim, menjadi ulama. Allah berkahi. Tidak semata-mata karena orang cerdas lalu jadi orang alim, tidak. Allah memberikan ilmu itu karena pemberian dari Allah. Ada orang yang cerdas tapi gak bisa jadi alim. Ada orang yang biasa-biasa saja tapi Allah berkahi, ia menjadi alim.
Itulah ilmu agama. Mudah-mudahan adik-adik kita yang di wisuda ini diberkahi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'annya, dijaga ilmunya. Hujjatan lahum la hujjatan alaihim. Menjadi hujjah kepada mereka, yang beri berkah pada mereka. Bisa saja kalau Allah tidak berkehendak, Al-Qur'an bisa menjadi laknat bagi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita bangga, tapi tetap kita juga mewaspadai. Khawatir ada rasa sombong, khawatir juga ada rasa ujub, khawatir juga merasa sudah selesai. Ilmu Allah tak akan pernah selesai. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak hanya sedikit oleh Allah. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Tidak akan pernah kita bisa menuliskan, tidak pernah kita menghabiskan ilmu Allah. Terus akan kita membutuhkan dari ilmu itu, dan kita tidak akan pernah sampai kepada ilmu yang besar karena Allah hanya mengasihnya sedikit. Mari terus belajar dan mudah-mudahan kita mendapat berkah Al-Qur'an, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita mengapresiasi, mudah-mudahan jadi amal kita semua yang datang pada keluarga besar Mas Kanu Kupat, mudah-mudahan menjadi amal baiknya, menjadi amal di dunia, memudahkan kehidupan di dunia, dan kelak menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pengantar untuk bersama dengan Rasulullah SAW, bersama dengan sahabat Nabi, bersama dengan kaum solihin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.